Indonesia tidak sedang runtuh karena perang. Indonesia bisa runtuh karena hukum yang menjauh dari rakyatnya. Saat undang-undang disahkan tanpa suara rakyat, pertanyaannya bukan lagi siapa yang berkuasa, tapi siapa yang dikorbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan undang-undang disahkan, tapi mengapa penolakan rakyat justru semakin besar? Buruh turun ke jalan. Para mahasiswa bersuara, namun hukum tetap berjalan tanpa mereka. Apakah ini demokrasi atau sekadar formalitas? Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia sedang baik-baik saja, tetapi apakah Indonesia masih berpihak pada rakyatnya sendiri? Subscribe channel ini agar Anda dapat mendengarkan informasi menarik selanjutnya. Hari ini, kita akan membahas, dapatkah Indonesia bertahan atau justru sedang runtuh perlahan? Dan semua ini akan kita lihat berdasarkan bukti nyata, undang-undang dan kebijakan yang telah dibuat. Retaknya hubungan negara dan rakyat. Indonesia secara formal adalah negara demokrasi, namun dalam praktiknya, suara rakyat semakin sering dikalahkan oleh kepentingan elit dan modal. Bukti paling jelas adalah gelombang demonstrasi nasional sejak 2019 hingga hari ini penolakan. Luas dari mahasiswa, buruh, akademisi, hingga masyarakat adat. Ironisnya, banyak undang-undang tetap disahkan meski ditolak publik. Ini menandakan satu hal, demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan substansi. Undang-undang yang dinilai tidak pro-rakyat. Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law. Undang-undang ini disebut untuk membuka lapangan kerja, namun dampaknya di lapangan menunjukkan hal sebaliknya bagi buruh dan lingkungan. Masalah utama, penghapusan dan pengaburan kepastian upah kontrak kerja fleksibel. Tanpa perlindungan kuat, pelemahan AMDAL dan izin lingkungan. Akibatnya, buruh muda di PHK, lingkungan dikorbankan, korporasi diuntungkan, rakyat dipinggirkan. Penolakan datang dari serikat buruh, mahasiswa, akademisi, dan organisasi lingkungan, namun undang-undang tetap disahkan. Revisi Undang-Undang KPK. KPK dulunya lembaga independen pemberantas korupsi, namun pasca revisi undang-undang, masalah krusial KPK berada di bawah kekuasaan eksekutif. Dibentuk Dewan Pengawas yang membatasi penyadapan banyak. Penyidik berintegritas tersingkir. Dampak nyata, indeks kepercayaan publik menurun, kasus besar semakin jarang disentuh, koruptor merasa lebih aman. Padahal korupsi adalah musuh utama kesejahteraan rakyat. Undang-undang AIT. Undang-undang ini awalnya dibuat untuk kejahatan digital, namun dalam praktiknya, masalah besar, pasal karet, pencemaran nama baik, digunakan untuk membungkam kritik. Warga biasa lebih sering dikriminalisasi dibanding pejabat. Fakta lapangan aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil dilaporkan karena kritik. Kritik dianggap ancaman, bukan kontrol demokrasi. Negara yang takut dikritik adalah negara yang tidak percaya pada rakyatnya. RKUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. RKUHP memuat pasal-pasal kontroversial seperti penghinaan terhadap penguasa, pembatasan kebebasan berekspresi, campur tangan negara ke ranah privat, risiko besar, masyarakat takut bersuara, demokrasi dibungkam secara hukum dan kritik bisa dipidana. Undang-Undang Minerba dan Pengelolaan SDH. Undang-undang ini mempermudah perpanjangan izin tambang dominasi korporasi besar dan eksploitasi wilayah adat. Fakta lapangan konflik agraria meningkat, lingkungan rusak dan rakyat. Sekitar tambang tetap miskin, sumber daya alam dikeruk, namun kesejahteraan tidak kembali ke rakyat. Konflik sosial dan potensi disintegrasi. Ketika hukum tidak adil, ekonomi timpang dan kritik dibungkam, maka yang terjadi adalah polarisasi sosial, kemarahan publik dan hilangnya rasa memiliki terhadap negara. Persatuan bangsa tidak hancur karena perbedaan, tetapi karena ketidakadilan yang dibiarkan hidup. Pertahanan negara yang rapuh.
Pertahanan negara bukan hanya senjata dan tentara. Pertahanan sejati adalah keadilan sosial, kepercayaan rakyat, ketahanan pangan, dan lingkungan. Negara bisa kuat secara militer, tetapi rapuh secara sosial. Dan sejarah membuktikan negara runtuh bukan karena musuh luar, tetapi karena mengabaikan jeritan rakyatnya sendiri. Indonesia masih punya pilihan. Indonesia belum runtuh, tetapi tanda-tanda peringatan itu nyata. Indonesia akan bertahan jika undang-undang kembali berpihak pada rakyat, kritik dilindungi, bukan dikriminalisasi, dan kekuasaan diawasi, bukan dimutlakan. Negara besar bukan yang paling ditakuti rakyatnya, tetapi yang paling dipercaya rakyatnya. Jika suara rakyat terus dipadamkan, maka yang tersisa hanyalah stabilitas semu di atas ketidakadilan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan diam atau menjaga Indonesia agar tidak runtuh perlahan? Subscribe channel ini sekarang juga dan tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar. Jika Anda tertarik dengan topik ini, like dan share video ini kepada kerabat Anda juga untuk berbagi pengetahuan bersama. Terima kasih telah mendengarkan informasi ini. Jangan lupa subscribe dan salam sejahtera. Sampai jumpa kembali.